Nama ikhwah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali kita membaca kitab Manhajus Salikin wa Tawdih Al-Fiqhi Fiddin, karya beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kita sudah menyelesaikan bab terakhir, yaitu bab mufsidatis salat wa makruhatiha. Masih di halaman 19. Sekarang masuk bab yang baru, yaitu babu sholatit tatawwu'i. Bab sholat tatawwu. Ya, tatawwu ini bentuk masdar dari apa? Tatawwa'a. Tatawwa'a ya tatawwa'u tatawwu'an. Mujaradnya ta'a. Ya ta? Ta'a yati'u ta'atan, ta'at. Ya kan? Mujaradnya dari ta'a. Seperti qala ikut tafa'ala jadi taqawwala, ya kan? Qama jadi taqawwama. Ta'a tatawwa'a. Ya, tatawwu seperti tanaful. Apa tanaful? Ibadah sunnah. Maka sini babu sholatit tatawwu, yaitu bab sholat sunnah. Jadi sholat sunnah sebagai tambahan keutamaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dibaca Mas Denny, paling belakang. Babus sholatit tatawwu'i wa akaduha sholatul kusufi li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayo fa'ala wa fa'ala wa amaro, kan gitu ta? Fa'ala fi'il, berarti setelah wa juga dibaca fi'il. Wa tusalla sallallahu alaihi wasallam jahara fi sholatil kusufi fa shalla raka'atin sajdatin muttafaqun alaih. Coba diulangi Mas Miftah. Sallam jaharo fi sholatil kusufi bi qiraatihi fa shalla arba'a raka'atin fi rak'ataini wa arba'a sajadatin muttafaqun alaihi. Nah, bab sholat tatawwu atau sholat sunnah. Beliau mu'allif rahimahullah ta'ala memulai dengan pembahasan sholat kusuf. Apa sholat kusuf? Sholat gerhana, baik matahari maupun bulan. Ada sebagian yang membedakan kusuf dan khusuf. Kalau kusuf itu untuk matahari, kalau khusuf gerhana bulan.
kaf dan kha. Ya kan? Tapi ala kulli hal di situ sama antara kusuf dengan kaf ya. Kusuf itu mencakup gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya. Jadi ini sholat gerhana, kusuf sholat gerhana. Berkata mu'allif rahimahullah ta'ala wa akaduha. Akadu itu apa? Isim apa namanya? Isim tafdil. Af'alu, akadu. Apa artinya akadu? Termasuk paling ditekankan. Termasuk sholat yang paling ditekankan. Ha ini kembali kemana? Sholat tatawwu, ya kan? Wa akaduha berarti sholat tatawwu yang diantara yang paling ditekankan adalah sholatul kusuf. Jadi diantara sholat sunnah yang sangat ditekankan adalah sholat kusuf. Ya sini beliau menyampaikan dalam bentuk tafdil, berarti apa? Paling ditekankan. Maka beliau memulai dengan ini. Sholat gerhana. Kenapa? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaha, ini bacanya fi'luha atau fa'alaha? Kenapa fa'alah? Kok bukan fi'luha? Iya, kenapa dibaca fi'il? Kok bukan isim? Karena dia khobar ana, dan khobar ini harus ada robit dengan isimnya. Ya kan? Jadi kan di sini kata fa'ala ini harus ada kaitan dengan Nabi. Apa itu? Dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke Nabi. Maka dibaca fi'il gitu loh. Kalau dibaca isim nanti harus berupa jumlah fi'liyah, berarti apa? Atau jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Di anna Nabi sallallahu fi'luhu, nah itu kan. Fi'luha atau fi'luhu, harus ada dhamir yang kembali kepada Nabi, yaitu dhamir hu. Sementara ini dhamirnya ha, ya sudah berarti baca fi'il. Dan nanti harus butuh khobar lagi. Ya kan? Innal fasla babuhu. Innal fasla babuhu maftuhun. Nah itu kan. Innal fasla babuhu maftuhun. Itu robitnya apa? Dhamir yang a'id kembali kepada mubtada'nya atau isimnya dhamir hu. Ya kan? Dhamir hu. Ya, sehingga ini bacanya fa'alaha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakannya wa amara bi, ya, dan memerintahkannya. Amara biha itu artikan memerintahkannya, itu aja, jangan memerintahkan dengannya. Karena amara mesti paketannya dengan bi. Amara bi. Naha an, nah gitu enggak paketan. Jangan melarang dari, sudah melarangnya itu kan. Amara biha berarti memerintahkannya, enggak perlu memerintahkan dengannya, tidak usah gitu. Amara itu pakai bi. Amara bi, naha an. Kalau naha pakai an. Itu satu paket. Ya. Jadi setelah amara mesti ada bi. Amara bi, memerintahkan hal tersebut. Amara biha, memerintahkannya. Ha kembali ke mana? Salat kusuf. Ya tak? Salat kusuf. Kalau akaduha, ha kembali ke salat tatawwu. Ya, jadi termasuk salat sunnah yang paling ditekankan adalah salat kusuf, salat gerhana, karena apa? Nabi mengerjakannya dan memerintahkannya. Nah, perintah di sini bukan perintah untuk wujub, tetapi apa? Sunnah. Ya, termasuk sunnah yang muakkadah. Salat gerhana itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Maka dimasukkan apa? Pembahasan salat tatawwu, ya kan? Ya tak? Ya. Karena hukumnya sunnah, maka termasuk pembagian salat atau salat tatawwu. Maka dimasukkan pada bab salat tatawwu. Sehingga di sini amara, memerintahkan ini amara yang sifatnya bukan wujub. Karena asal perintah itu apa hukumnya? Wajib. Asal perintah itu hukumnya wajib.
Maka di sini amaro di sini mesti dipahami apa? Itu perintah bukan iltizam, bukan untuk suatu kewajiban. Wa tusalla, dan dia dikerjakan. Tusalla ini majhul ya. Shalla mudhari'nya yusolli, majhulnya yusolla. Lah karena naibul fa'ilnya apa? Dhamir mustatir, takdirnya iya, kembali ke salat kusuf, maka harus dibuat muannas. Tusol, apa artinya tusalla? Dilaksanakan. Salat tersebut dilaksanakan ala sifati hadisi Aisyata. Ya, sesuai atau berdasarkan tata cara yang ada pada hadis Aisyah. Ini yang paling masyhur. Karena ada beberapa riwayat dan yang dijelaskan oleh para ulama, ini yang riwayat paling sahih dan paling masyhur. Apa itu? Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jaharo. Apa jaharo? Mengeraskan bacaan ya, mengeraskan biqiraatihi, bacaan salatnya fi sholatil kusuf, pada salat kusuf. Yang mana pada dasarnya salat-salat yang dikerjakan di waktu siang itu diantaranya apa? Kan sir itu bacaannya, sir. Tapi ketika salat kusuf maka dijaharkan, walaupun dia siang, dikerjakan siang hari. Jadi siang malam salat kusuf itu dibaca keras bacaannya. Ya, bacaan Al-Fatihah dan bacaan suratnya. Fa shalla arba'a raka'atin, maka beliau pun salat 4 ruku', bukan 4 rakaat, 4 kali ruku'. Fi raka'ataini, pada 2 rakaat. Salat 2 rakaat tapi 4 kali ruku'. Bagaimana caranya? Takbir, baca iftitah, Fatihah, surat, takbir ruku, kemudian i'tidal, baca Al-Fatihah, surat, lagi baru ruku lagi, ya kan? I'tidal baru sujud. Ya. Wa arba'a sajadatin. Shalla arba'a raka'atin fi raka'ataini wa arba'a. Di sini arba'a ataf ke arba'a raka'atin. Ya, wa arba'a sajadatin. 4 kali sujud. Dan ini umum toh, standar toh. Salat 2 rakaat, salat apapun mesti sujudnya berapa kali? 4 kali. Karena dalam 1 rakaat mesti sujudnya 2 kali. Tetapi secara umum nek ruku berapa? Sekali toh. Nah, tapi salat gerhana 2. Ya, di sana ada riwayat-riwayat yang lain yang mengatakan 3 kali ruku. Ada yang mengatakan 4 kali ruku, ada yang mengatakan 5 kali ruku. Dan Syekh bin Baz mensahihkan hadis-hadis tersebut, sehingga Syekh bin Baz mengatakan itu termasuk apa? Min babit tanawu, artinya apa? Kadang-kadang mengamalkan 2 kali ruku, kadang-kadang mengamalkan 3 kali ruku, dan kadang-kadang yang lainnya. Gitu loh. Ada sebagian ulama yang mendhaifkan riwayat-riwayat yang lain selain 2 ruku ini. Berarti kalau misalnya 3 ruku berarti apa? Takbiratul ihram, iftitah, Fatihah, surat, takbir, ruku. Terus i'tidal, baca Fatihah lagi, surat lagi, takbir, ruku lagi, terus i'tidal, membaca lagi. Itu 3 ruku. Kalau 4 ruku tambah lagi, 5 ruku tambah lagi. Ala kulli hal apa? Ini menyesuaikan juga apa? Panjang dan pendeknya gerhana juga itu. Panjang dan pendeknya gerhana. Artinya apa? Kalau gerhananya cuma sebentar, berjalan sebentar, maka apa? Ya, pakai yang paling pendek kan gitu toh. Tapi kalau panjang, maka bisa memakai yang kaifiat paling panjang. Ala kulli hal di sini ada khilaf, tapi yang mutafak yang disepakati apa? 2 kali ruku, 2 kali apa? Ruku dalam 1 rakaat. Sehingga kalau 2 rakaat berarti 4 kali ruku. Dan disunahkan setelah itu apa? Ada khutbah. Ya, ada khutbah untuk mengingatkan manusia
akan kejadian tersebut, bahwa gerhana itu terjadi murni karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dikaitkan dengan kematian atau hidupnya seseorang ataupun kejadian-kejadian di muka bumi ini secara khusus. Jelas ya? Jadi adanya gerhana ini tidak dikaitkan dengan matinya, wafatnya, lahirnya atau kejadian-kejadian yang lain. Murni itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengannya Allah memberikan peringatan kepada manusia. Maka khutbahnya pun dianjurkan untuk memberikan peringatan terhadap manusia akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka matahari, rembulan merupakan makhluk Allah yang sangat besar. Ya. Makhluk Allah yang sangat besar. Itu pun mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan adanya gerhana itu ya tujuannya adalah memberikan peringatan dan menakut-nakuti manusia. Cuman sekarang malah dijadikan apa? Jadikan apa? Wisata. Karena sudah diprediksi toh. Ya, nanti akan diadakan apa? Nobar, nonton bareng gerhana rembulan total, nonton bareng gerhana matahari total. Maka ini menyelisih syariat. Menyelisih syariat. Jadi tidak melakukan ibadah-ibadah, tetapi justru diadakan nonton bareng dan lain sebagainya, selfie dan lain sebagainya kan. Dan itu jauh dari apa yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya. Ya. Maka di waktu itu disunahkan untuk apa? Memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, memperbanyak doa dan memperbanyak sedekah. Ya, ketika terjadi gerhana. Artinya apa? Di waktu itu amal-amal ibadah yang dilakukan tentunya memiliki keutamaan tersendiri. Nah, ini tentang sholat gerhana. Ada yang dibahas? Ada yang belum pernah ikut sholat gerhana sekalipun? Sudah pernah semua ya? Alhamdulillah, sudah berarti pernah mempraktekkan. Ya, lanjut sekarang sholat witir ya, sholat witir. Karena sholat gerhana, ketika gerhananya terhalang awan, jadi kita tidak bisa melihat. Tapi kan diprediksi Ya. manusia itu gerhana. Apa itu juga tetap disunahkan? Ya. Yang kedua, kalau misalkan ketika tidak tertutup, gerhananya masih nampak tapi sudah hampir selesai, itu apakah kita juga, atau kalau belum apakah kita juga disunahkan melakukan hal itu? Cukup. Jadi gerhana ini kan ada amal ibadah itu kan yang dikaitkan karena melihat ru'yah. Ya dah? Seperti puasa Ramadan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berarti patokan atau barometernya apa? Melihat. Yang namanya melihat dengan mata gitu ya. Maka untuk menetapkan itu ya dengan melihat. Kalau tidak melihat, seperti puasa misalnya, masuknya bulan Ramadan, maka pendapat yang kuat apa? Dengan melihat hilang. Kalau tidak terlihat, menggenapkan hitungan Sya'ban 30 hari. Kalau sudah 30 hari tidak perlu ru'yah. Kenapa? Masuk 31 enggak ada, maksimal itu 30 ya. Setelah 30 mesti tanggal 1. Tanpa harus ru'yah, kalau sudah 30 berarti masuk tanggal 1. Metodenya gitu. Jadi melihat atau menggenapkan. Pertama melihat dulu. Sehingga melihatnya itu mesti di tanggal 29. Kalau di situ hilal sudah terlihat, berarti sudah masuk bulan berikutnya. Kalau belum, berarti digenapkan 30 hari baru setelah itu masuk bulan berikutnya. Termasuk ini gerhana. Gerhana itu suatu amalan yang dikerjakan karena apa? Melihat gitu loh. Ya kan? Melihat. Walaupun secara prediksi apa? Terjadi gerhana. Seperti puasa tadi, walaupun secara prediksi ini sudah
Masuk. Tetapi kalau belum ru'yah, belum melihat, maka tetap memakai kaidah yang kedua apa itu? Menggenapkan hitungan kan gitu. Ya toh? Sehingga semua ibadah yang dikalikan dengan ru'yah itu adalah dikembalikan. Kalau terlihat maka dilaksanakan. Kalau enggak maka tidak dilaksanakan, termasuk gerhana. Walaupun sudah diprediksi itu apa? Terjadi gerhana. Tapi ternyata pas diprediksi itu mendung. Ya kan? Atau tertutup ya, awan ya kan. Sama ya mendung ya, tertutup awan. Atau faktor-faktor yang lainnya yang itu tidak terlihat. Maka apa? Tidak dianjurkan untuk sholat gerhana. Namun kalau seandainya masih dapat ya kan, misalnya apa? Dia di akhir-akhir gerhana tapi masih gerhana, ya tetap disyariatkan. Kan gerhana itu macam-macam, ada gerhana total, ada gerhana sebagian. Intinya ketika itu gerhana itu kan, baik sebagian maupun total, maka disyariatkan ketika apa? Melihatnya. Demikian ya. Wallahu a'lam. Sekarang masuk ke paragraf berikutnya, sholatul witir. Sholatul witri. Coba dibaca Mas Zulfan, sholatul witri. Wahassa an-nasa sallallahu witron. Nah, diulangi sekali lagi Pak Heru. Sunnatun dawama yu hadaron wa safaron hassa wa aqalluhu saruhu asyrota waktuhu min sholatil isya'i ila tulu'il fajri wal afdalu an yakuna akhira solatihi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ija'alu akhira solatikum billaili witron. Ya. Salat yang kedua ikhwah yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala adalah salat witir atau salat malam ya kan, salat malam. Dikatakan witir itu lawannya syaf'un. Syaf'un itu apa? Genap. Kalau witrun ganjil. Jadi dikatakan witir karena apa? Bilangannya ganjil. Ya, wa sholatul witri sunnatun muakkadatun. Salat witir itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kenapa dikatakan muakkadah? Dawaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihi hadaran wa safaran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan. Dawama itu apa? Selalu mengerjakan, tidak pernah meninggalkan alaih. Ya, selalu mengerjakannya. Alaihi, hi kembali ke mana? Ke witir. Ya toh?
alal witri. Dawaman Nabi sallallahu alaihi wasallam alal witri. Artinya apa? Nabi selalu mengerjakan sholat witir tersebut. Hadharon, baik ketika beliau di rumah, wasafaron maupun beliau safar. Artinya di sini menunjukkan ini perbuatan yang sangat ditekankan. Karena apa? Karena tidak ditekankan. Meskipun beliau safar, padahal yang namanya safar itu kan banyak sekali rukhsah kan? Ya, banyak sekali rukhsah. Termasuk sholat rawatib. Maka apa? Ketika safar apa? Ditekankan enggak? Enggak, ya kan? Ketika safar tidak ditekankan sholat rawatib itu. Ya, ketika safar tidak ditekankan dan Nabi tidak mengerjakannya. Ya, tetapi sholat sunnah witir atau sholat sunnah malam itu beliau dimanapun selalu mengerjakannya. Dan kata para ulama, sholat malam atau sholat witir termasuk dakbus sholihin apa? Ciri khas dan kebiasaannya orang-orang soleh. Ya kan? Termasuk kebiasaan dan ciri khas orang-orang soleh. Ya. Maka ini sangat-sangat ditekankan karena apa? Karena manfaatnya sangat besar. Kenapa diantaranya manfaatnya sangat besar? Karena sholat yang dikerjakan di waktu malam itu apa? Ya, faktor untuk ikhlas itu sangat tinggi, ya kan? Faktor seseorang untuk ikhlas itu sangat tinggi. Walaupun juga tidak menutup kemungkinan seseorang itu apa? Apa ini? Riya itu kan. Ketika apa misalnya? Diceritakan, aku mau nyerah iso turu alik. Sembur iso terus. Lah terus kowe ngopo? Aku tembane aku salat wae. Ya kalau itu untuk ikhtibar, untuk apa? Untuk memotivasi tidak apa-apa. Innamal a'malu binniyat. Gitu kan. Innamal a'malu binniyat. Ya. Tergantung niatnya. Dia mengabarkan itu untuk apa gitu kan. Ya. Maka di sini sunnah muakkadah hukumnya. Wa hatsan nasa alaihi. Hatsayahutsu memotivasi. Dan beliau Rasulullah memotivasi kaum muslimin, annas di sini maksudnya apa? Kaum muslimin alaih untuk mengerjakannya. Jadi menganjurkan kaum muslimin untuk mengerjakannya. Wa aqalluhu, ya jumlah yang paling sedikit adalah rakaatun, satu rakaat. Satu rakaat. Di atasnya berapa? 3. Di atasnya lagi 5. Yang namanya witir ya harus ganjil. Ya kan? Harus ganjil. 11 ya, terus 13 gitu kan. Dan Rasulullah kadang-kadang mengerjakan kadang-kadang 11, kadang-kadang 13. Ya. Terus di sini wa aksaruhu ihda asrota, dan yang paling banyak 11 rakaat. Ini di satu riwayat. Di riwayat yang lain mengatakan apa? 13 rakaat. 13 rakaat. Adapun untuk yang 11 rakaat ataupun 13 rakaat ini kaifiahnya bisa bagaimana? 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam, terus ditutup 1 rakaat. Ya kan? 1 rakaat. Ini. Maka ini sudah termasuk apa? Salat malam. Ada yang mengatakannya istilah tahajud. Ya, apa bedanya salat malam dengan tahajud? Ada ulama yang membedakan tahajud itu ketika seseorang itu mengerjakannya setelah tidur. Jadi habis isya tidur, bangun malam. Nah, salat malamnya itu namanya tahajud. Sehingga salat malam itu sebutan untuk salat yang sunnah yang dikerjakan di waktu malam setelah salat isya. Itu salat malam. Ya, adapun kalau itu dikerjakan setelah seorang itu bangun dari tidur namanya apa? Tahajud. Ya kan? Tahajud. Seperti itu bedanya. Adapun maksimal berapa? 11 rakaat. Ini golibnya. Akan tetapi di sana ada hadis-hadis yang mengatakan sholatul lail masna, gitu dah. 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam. Jika khawatir
terbitnya waktu fajar, maka apa? Maka bisa ditutup dengan atau cukup 1 rakaat. Artinya di sini sholat malam itu sebenarnya nggak ada batasannya. Yang penting pokoknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, disesuaikan dengan kemampuannya. Maka di dalam riwayat itu banyak sekali Rasulullah mengatakan atau Rasulullah itu mengerjakan atau menghidupkan malam itu sepertiga, separuhnya, bahkan sepanjang malam. Ya kan, menghidupkan malamnya untuk ibadah sholat itu sepanjang malam. Jadi sampai pagi. Dan Rasulullah mengerjakan itu semua. Maka itu dikembalikan kepada kemampuan masing-masing. Gitu. Artinya ketika seseorang itu memang di waktu pagi itu dengan banyak ibadah malam itu tidak mengganggu aktivitas, maka itu sangat dianjurkan. Tetapi ketika itu menjadikan di waktu pagi ngantuk, ya ngantuk, kemudian nggak bisa kerja, padahal kerja hukumnya apa? Wajib, ya kan? Kerja hukumnya apa, Pak? Mencari maisha itu kan wajib dah. Ya, mencari maisha itu hukumnya wajib. Maka jangan sampai sunnah mengalahkan yang wajib. Maka dikerjakan ala qadri sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Maka ada hitungan minimal berapa? 1 rakaat sudah masuk, dihitung sholat malam. Ya, dihitung sholat malam. Terus waktunya adalah min sholatil isya. Ya, setelah sholat isya ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Terbitnya fajar itu berarti apa? Masuknya waktu subuh. Ya, berarti habis sholat isya, sholat sunnah rawatib, ya kan? Maka setelah itu sudah masuk witir. Misalnya habis sholat apa? Sunnah rawatib itu 2 rakaat, terus dia pengen langsung tidur, maka apa? Dia boleh langsung witir, ya kan? 1 rakaat, 3 rakaat dan yang lain sebagainya, langsung witir, boleh seperti itu. Kalau dikhawatirkan nanti apa? Memang apa? Ketiduran dan susah bangunnya. Wal afdol, yang paling afdol adalah an yakuna akhira sholatihi. Dia menjadikan witir itu sebagai akhir dari sholatnya. Kenapa dikatakan akhir? Artinya di sini sebagai ibadah penutup. Artinya sebelum witir ini hendaknya didahului sholat-sholat yang lain. Apa itu? Yang disebut sholat tahajud tadi. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baru ditutup dengan witir. Itu maksudnya kenapa dikatakan an yakuna akhira sholatihi? Karena ini dikatakan apa? Sebagai ibadah penutup. Artinya sebelumnya ini dianjurkan mengerjakan apa? Sholat sunnah yang lain, yaitu sholat tahajud tadi. Kemudian penutupnya yang ganjil ini yang dihitung sebagai apa? Witirnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu, jadikanlah akhira sholatikum, akhir sholat kalian bilail, di waktu malam, ya, witron, yaitu berjumlah ganjil. Witron itu ganjil. Muttafaqun alaih. Kemudian waqal, beliau bersabda, man khafa an la yaquma min akhiril lail. Itu belum dibaca ya. Saya bacakan. Man khafa, barang siapa yang takut atau khawatir, an la yaquma, untuk tidak bisa bangun atau mengerjakannya, min akhiril lail, di akhir malam, fal yutir, maka hendaknya dia witir awalahu, di awal malam. Waman toma'a, dan barang siapa yang yakin, toma'a itu apa? Yakin dan ingin dan yakin, an yakuma akhirahu, untuk melaksanakan di akhir malam, fal yutir akhirul lail, hendaknya dia witir di akhir malam. Dengan syarat apa? Ingin dan mungkin. Tapi kalau kebiasaannya itu susah bangunnya, walaupun ingin, ya kan, maka lebih baik di awalnya daripada apa? Daripada tidak sama sekali.
Ya kan? Tapi kalau dihitung-hitung afdalnya tetap yang afdal di akhir malam. Makanya afdoliyah itu dikembalikan pada person masing-masing gitu kan. Afdoliyah itu dikembalikan pada person masing-masing. Jadi ada yang sifatnya sesuatu itu afdol itu disesuaikan dengan kemampuannya. Ya kan? Maka bagi orang yang susah bangun, afdolnya kapan? Sebelum tidur ya kan? Sebelum tidur. Jadi dibangunkan kayak apapun susah. Jadi ada kan orang yang tidurnya itu model tidurnya kayak gitu, dibangunin kayak apapun susah. Sudah diraupi perciki air sama istrinya ya, malah diraup tidur lagi gitu kan. Ada yang manjer HP ya kan, dia bangun betul tapi cuma matain HP terus tidur lagi. Ada yang gitu. Ya, semoga Allah memperbaiki urusan kita semuanya. Ya. Maka kalau seperti itu mending apa? Yang afdal bagi dirinya apa? Sebelum tidur. Tapi ya kan? Afdal asalnya di akhir malam. Gitu ya. Ya. Tetapi ketika dikembalikan kepada person ya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ya toh? Gitu. Terus fa inna sholata akhiril lail, karena sholat yang dilakukan di akhir malam itu masyhudatan, disaksikan. Artinya apa? Dapat persaksian khusus. Kenapa? Karena waktu itu Allah turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia. Apakah ketika Allah tidak ke langit dunia Allah tidak menyaksikan? Allah menyaksikan. Ya kan? Tetapi Allah menyebutkan secara khusus, ya kan? Ketika itu dikerjakan di akhir malam, itu dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan secara khusus ini menunjukkan adanya keutamaan. Karena disebutkan secara khusus. Kalau tidak demikian, tidak disebutkan secara khusus, maka dikerjakan kapanpun, ya Allah menyaksikan dah. Ya enggak? Allah menyaksikan, Allah melihat. Tapi menunjukkan adanya persaksian secara khusus ini apa? Adanya keutamaan yang khusus dalam masalah ini. Wadzalika afdal, dan itu yang paling afdal. Ya, itu yang paling afdal. Secara afdal dari sisi waktunya, maka apa? Di akhir malam. Cuman kembali kepada kaidah tadi, melihat kemampuannya masing-masing. Ya, melihat kemampuannya masing-masing. Ruwahu Muslimun. Ya. Ada yang dibahas untuk sholat malam? Kalau sudah sholat witir terus bangun sholat lagi, sholat witir lagi. Enggak sholat witir, namanya sholat mutlak. Ya. Bukan sholat mutlak namanya, bukan sholat malam. Jadi misalnya sudah apa? Sebelum tidur sudah witir toh, maka ketika dia bangun di akhir malam dia boleh sholat sunnah 2 rakaat salam, niatnya sholat sunnah mutlaqah. Seperti di bulan Ramadan ketika dia sudah sholat tarawih, sudah witir di masjid, maka dia ingin sholat di waktu malam, maka dia tidak perlu maksudnya tidak perlu menyendiri, artinya nggak ikut witir bersama imam, dia tetap sholat dari awal sampai akhir ikut imam. Nanti di akhir malam dia boleh bangun sholat 2 rakaat salam, namanya sholat sunnah mutlak dan tidak ditutup dengan witir. Namanya sholat sunnah mutlak. Itu 2 rakaat salam tidak ditutup dengan witir. Seperti itu ya? Ya? Bukan tahajud namanya. Itu sholat sunnah mutlaqah. Karena dia sholat malamnya sudah dia kerjakan di awal. Batasannya mutlak berapa rakaat? Tidak ada batasannya. Namanya sholat mutlaqah itu kan sholat yang tidak berkaitan dengan apapun. Tidak berkaitan dengan waktu, tidak berkaitan dengan tempat, tidak berkaitan dengan sebab apapun. Ini namanya sholat sunnah mutlaqah. Kalau sholat sunnah malam itu kan karena apa? Karena waktu malam. Maka sholat malam dikerjakan pagi ya nggak bisa.
Ya kan? Jelas ya? Kecuali memang di situ bagi orang yang punya kebiasaan sholat malam kok ketiduran bablas, maka dianjurkan untuk mengganti di waktu pagi. Ada riwayat seperti itu. Ya, mengganti di waktu paginya, waktu duhanya diganti. Bagi yang punya kebiasaan. Jelas ya? Tapi yang namanya sholat duha, ngerjakannya kapan? Ya di waktu duha. Bar asar sholat duha nggak bisa. Karena apa? Itu sholat yang dikerjakan karena suatu sebab. Seperti sholat kusuf tadi, ngerjakannya apa? Terjadi gerhana. Ya kan? Itu namanya bukan sholat sunnah mutlak. Kalau mutlak itu apa? Tidak berkaitan dengan apapun. Pokoknya ya pengen sholat gitu aja udah. Maka itu dikerjakan di waktu kapan saja. Yang penting bukan waktu-waktu terlarang. Bukan waktu-waktu yang terlarang. Seperti itu. Makanya waktu-waktu yang nanti dibahas ya, waktu-waktu yang terlarang mengerjakan sholat di sini adalah waktu-waktu apa? Mengerjakan sholat sunnah mutlak tadi. Adapun misalnya ketika masuk masjid, tahiyatul masjid di waktu yang terlarang itu tidak apa-apa. Misalnya dia masuk masjid, nah, ketika itu mengepasi apa? Matahari di tengah-tengah, misalnya itu kan waktu terlarang itu tidak apa-apa, karena itu bukan sholat mutlak, karena itu sholat tahiyatul masjid kapan? Ketika dia masuk masjid, dia melaksanakan sholat, maka tidak termasuk yang dikategorikan dilarang. Jelas? Itu sholat mutlak itu pokoknya tidak dikatakan mutlak itu karena tidak ada sebab apapun. Pokoknya sebabnya apa? Cuman pengen sholat saja. Apa itu masruq? Masruq. Ketika kita ingin sholat, ya sudah kita sholat gitu saja. 2 rakaat salam, seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup? Fa inna sholata akhiril laili masyhudatun. Ya, masyhudatun. Masyhudatun dia sebagai khobarnya inna. Ya, kalau tadi masyhudatan berarti salah ya. Masyhudatun yang betul. Fa inna sholata akhiril laili masyhudatun. Wa dzalika afdal. Dan itu adalah yang paling afdal, rawahu Muslimun. Ya, sampai di sini ya, kawan. Berikutnya masih ada yaitu sholat istisqa. Sholat meminta hujan yang secara umum pengerjaannya seperti sholat id. Ya, seperti sholat id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Ya, tata caranya persis, waktunya juga sama, tempatnya juga sama. Tata caranya seperti sholat id, itu sholat istisqa. Demikian insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.